Dia luar biasa banget teman-teman, tampil 90 menit bersama timnas Kroasia. Tetapi hal ini justru membuat Inter semakin kesal. Manajemen merasa tidak nyaman dengan perbedaan gestur, perbedaan mood dan performa Brozovic ketika sedang latihan, ketika sedang membela Inter, dan ketika sedang membela timnas Kroasia. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Conte akhirnya nggak melatih Tottenham Hotspur lagi teman-teman. Di beberapa media dibilangnya mutual consent, tetapi ada yang bilang juga dipecat. Jelas ini adalah dua istilah yang berbeda. Karena kalau mutual consent artinya ini adalah kesepakatan bersama, tidak akan ada pesangon. Sementara kalau Conte dipecat artinya dia mendapatkan pesangon. Nah, kalau Conte beneran dipecat berarti dia saat ini lagi kaya raya nih, dapat uang pesangon. Harusnya Zhang bisa lah ngerayu-ngerayu Conte supaya mau nanganin Inter sampai dengan akhir musim. Berarti kurang lebih situasinya seperti Mourinho. Dia mau ngelatih Roma dengan gaji seadanya karena sebetulnya dia juga udah megang duit banyak dari hasil dipecat oleh Tottenham Hotspur. Kalau teman-teman gimana nih? Demi mengamankan tiket 4 besar, apakah kita akan mengambil Conte sekarang juga atau tetap mempertahankan Inzaghi? Kalau gua ngerasanya ya teman-teman, entah kenapa Conte tanpa Pintus, tanpa Stellini kayaknya cuma butiran debu ya. Karena Stellini asistennya Conte saat ini menjadi pelatih Spurs sampai dengan akhir musim. Tapi feeling gua sih Conte akan break, dia akan liburan sampai akhir musim. Lalu nanti di musim depan gua rasa dia akan ngelatih Milan gantiin Pioli. Gua rasa Conte punya ambisi besar untuk mendapatkan Scudetto dengan 3 tim terbesar di Italia, Juve, Inter, dan Milan. Oh iya teman-teman, hari ini gue ada update beberapa kabar menarik dari bursa transfer klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama dari Guaro, ini adalah jurnalis sepak bola Italia yang paling gue percaya. Guaro mengatakan bahwa Inter saat ini sedang berdiskusi dengan agennya Demiral untuk mendapatkan jasa bek Atalanta itu di musim depan. Tetapi tawaran Inter adalah peminjaman selama 2 tahun kemudian obligasi untuk membeli. Menurut Guaro, Inter tidak mau berinvestasi di angka 20 juta bandrol yang diajukan oleh Atalanta karena menurut Inter Demiral punya 2 kelemahan. Yang pertama, riskan cedera, dan yang kedua dalam hal mentalitas. Di sini dibilangnya Demiral itu nervous karakteristik. Jadi kalau di big games, di partai-partai besar, Demiral suka flop. Makanya saat ini pun Demiral di Atalanta tidak reguler menjadi pemain inti. Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silakan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silahkan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Lalu berita yang kedua, Inter kembali menjalin komunikasi dengan Lazio, tetapi yang kali ini tidak hanya untuk negosiasi Acerbi, melainkan Inter juga sedang mendekati wingback kanan Lazzari. Seperti yang teman-teman ketahui ya, Lazzari ini andalannya Inzaghi banget waktu di Lazio. Inter ingin mengambil 2 pemain Lazio sekaligus, Acerbi dan Lazzari dengan biaya 15 juta. Tetapi di sini catatannya adalah itu semua dapat terjadi dengan asumsi Inzaghi tetap bertahan di Inter musim depan. Lalu berita yang ketiga dari kabar pemain kita yang tampil di international break, Lukaku mencetak hat-trick gokil. Lukaku mengatakan bahwa hat-trick tersebut adalah sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa ia siap memberikan yang terbaik bagi Inter di musim ini yang tersisa tinggal 2,5 bulan lagi. Sekaligus Lukaku juga ingin menunjukkan bahwa dia layak untuk dipertahankan di musim depan. Kemudian pemain Inter lainnya yang tampil di international break ada Brozovic. Dia luar biasa banget teman-teman, tampil 90 menit bersama timnas Kroasia. Tetapi hal ini justru membuat Inter semakin kesal. Manajemen merasa tidak nyaman dengan perbedaan gestur, perbedaan mood dan performa Brozovic ketika sedang latihan, ketika sedang membela Inter, dan ketika sedang membela timnas Kroasia. Oleh karenanya dari berita terakhir yang gua baca, Inter selain memutuskan bahwa Brozovic akan berusaha dijual di akhir musim, tetapi kalaupun tidak berhasil dijual, musim depan Brozovic tidak akan lagi memegang jabatan kapten kesebelasan. Inter melihat Brozovic tidak punya karakter yang pas untuk memegang jabatan kapten. Inter akan memprioritaskan Lautaro Martinez. Lalu ada kabar juga dari Barella.
yang keluar dari pemusatan latihan bersama Inter. Dia merasa dirinya nggak fit, dan menurut Opta ternyata Barella adalah pemain yang paling banyak tampil di bawah asuhan Mancini. Kemudian berita yang keempat, Inter telah bertemu dengan agen Firmino untuk memastikan bahwa kliennya memang tidak akan memperpanjang kontrak dengan Liverpool. Firmino adalah penyerang yang diproyeksikan untuk menggantikan Lukaku di musim depan. Kemudian berita kelima teman-teman, masih dari lini depan. Akhirnya, lagi-lagi, here we go again, kita ada berita tentang Dybala. Dari Tuttosport, mereka membahas apakah masih ada peluang Dybala ke Inter. Tuttosport mengatakan satu-satunya hal yang membuat Dybala mau bergabung di Roma adalah Mourinho. Dan musim depan Mourinho dikaitkan dengan dua klub besar, yaitu Madrid dan Paris Saint-Germain. Oleh karenanya kalau Mourinho pergi, Dybala sudah pasti pergi. Sedangkan di Inter masih ada Marotta dan pemain-pemain Argentina yang punya kedekatan dengan Dybala. Lanjut berita yang keenam, masih dari lini depan kita teman-teman. Menurut Guaro, Bacin, wakil sporting director, wakilnya Marotta, hadir menyaksikan partai Malta versus Italia untuk melihat Retegui. Retegui sedang diperbincangkan oleh banyak insan sepak bola Italia karena mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama timnas Italia. Lalu berita yang ketujuh teman-teman, wah ini yang paling heboh nih, dari akun Managing Barca, akun centang biru nih. Kembali mereka memberitakan Messi mendekat ke Inter. Aduh, ini udah muncul dari musim lalu dan gua nggak percaya. Gua lebih percaya Messi membeli Inter ketimbang Inter membeli Messi. Lalu berita terakhir untuk cerewetin Inter hari ini dari Sergej Milinkovic-Savic yang dipastikan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Lazio. Nah ini artinya Lazio kemungkinan besar akan melepas Milinkovic-Savic di akhir musim nanti, mumpung harga jualnya masih tinggi. Gua sih berharap daripada kita beli Kessie ya, mendingan beli Milinkovic-Savic aja deh untuk gantiin Brozovic. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.